Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesa Gesangki dengan NIM F1E222037. Perkenalkan, nama saya Rene Kiki Gloria Pangaribuan dengan NIM F1E2224049. Baiklah, di video kali ini kami akan berdiskusi tentang makalah kami yang berjudul Pemanfaatan Solar Cell dalam Memenuhi Kebutuhan Energi Listrik Rumah. Adapun latar belakang dari makalah kami ini, energi sangat memiliki peran penting dan tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan manusia. Terlebih saat ini hampir semua aktivitas manusia sangat tergantung pada energi. Berbagai alat pendukung seperti alat penerangan, motor penggerak, peralatan rumah tangga, dan mesin-mesin industri dapat difungsikan jika ada energi. Indonesia yang terletak di garis khatulistiwa mempunyai sumber energi surya yang berlimpah dengan intensitas radiasi surya rata-rata sekitar 4,8 kWh per m² per hari di seluruh wilayah Indonesia. Intensitas penyinaran matahari cukup tinggi menjadi salah satu pilihan untuk mengembangkan PLTS sebagai solusi kebutuhan energi listrik. Namun, berlimpahnya sumber energi surya ini belum dimanfaatkan secara optimal. Menurut Haryanto di KK 2021, produksi energi listrik berbahan bakar fosil telah menimbulkan dampak pemanasan global pada level yang sangat mengkhawatirkan, disertai kenaikan tarif dasar listrik yang sangat signifikan. Persoalan ini perlu mendapat perhatian serius oleh pemerintah dan pihak swasta untuk bersinergi mencari solusinya, seperti efisiensi pemakaian energi listrik pada beban, pengurangan rugi-rugi daya di jaringan transmisi, distribusi, serta pemanfaatan energi terbarukan di sekitar area beban yang ramah lingkungan sebagai sumber energi listrik alternatif. Dalam upaya pencarian sumber energi baru, sebaiknya harus memenuhi syarat, yaitu menghasilkan jumlah energi yang cukup besar, biaya ekonomis, dan tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Oleh karena itu, pencarian tersebut diarahkan pada pemanfaatan energi matahari baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan panel surya yang dapat merubah energi matahari menjadi energi listrik yang dinamakan solar cell. Teknologi solar cell telah lama dikenal oleh manusia, penangkap panas yang dibawa sinar matahari untuk diubah menjadi sumber energi listrik. Banyak langkah atau metode yang dilakukan untuk mengantisipasi permasalahan tersebut oleh berbagai kalangan, antara lain instansi pemerintah, swasta, dan peneliti. Upaya tersebut adalah mencari pembangkit yang energi primernya dari bahan alternatif dan bahan yang tidak akan habis. Solar cell merupakan jenis pembangkit listrik yang ramah lingkungan dan tidak menimbulkan polusi udara seperti pembangkit konvensional. Pemanfaatan solar cell sangat efektif dalam penggunaannya. Oleh sebab itu, pemerintah menyarankan serta mengembangkan sel panel surya sebagai sumber penghasil energi listrik yang terbarukan. Pemanfaatan pembangkit dengan energi primer yang bersifat terbarukan memiliki posisi yang sangat penting dalam mengatasi permasalahan kekurangan energi listrik, karena potensi listrik terbarukan keberadaannya sangat besar sekali atau tidak terbatas. Selain itu, penggunaan energi terbarukan dalam hal ini. Menurut saya setuju dengan teman saya bahwa judul makalah ini sangat setuju dan didukung oleh latar belakang yang sesuai dan sejalan, karena dalam latar belakang ini menjelaskan tentang pemanfaatan solar cell yang sangat efektif dalam penggunaannya. Oleh sebab itu, pemerintah menyarankan serta mengembangkan sel panel surya tersebut menjadi sumber penghasil energi listrik yang terbarukan, yang dimana pemanfaatan pembangkitan dengan energi yang bersifat terbarukan memiliki posisi yang sangat penting dalam mengatasi segala permasalahan kekurangan energi listrik, karena pada potensi energi terbarukan keberadaannya itu sangat besar sekali atau tidak terbatas. Selain itu penggunaan energi terbarukan ini bisa dijangkau. Ya, untuk rumusan masalah dari makalah kami sendiri berdasarkan latar
pemanfaatan solar cell dalam memenuhi kebutuhan energi listrik rumah, yaitu rumusan masalahnya. 1. Apa yang dimaksud dengan solar cell? Yang kedua, bagaimana cara pemanfaatan solar cell dalam kebutuhan energi listrik? Adapun yang ketiga, bagaimana cara mengkonversi energi cahaya matahari menjadi energi listrik pada solar cell? Untuk tujuan makalah kami, yaitu adapun tujuan dalam pembuatan makalah ini adalah yang pertama, agar dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan solar cell. Yang kedua, dapat mengetahui bagaimana cara pemanfaatan solar cell dalam kebutuhan energi listrik. Dan yang ketiga, agar dapat mengetahui bagaimana cara mengkonversi energi cahaya matahari menjadi energi listrik dalam solar cell dan pengetahuan yang baru tentang solar tersebut. Sedangkan manfaat dari penulisan makalah ini, dalam manfaat penulisan ini, penulis berharap makalah ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca makalah ini, khusus bagi kita pelajar atau mahasiswa yang mempelajari tentang kelistrikan ini. Jadi bisa disimpulkan bahwa dalam makalah kami tersebut, judul makalah serta isi dari makalah dan rumusan masalah, tujuan makalah ini dibuat itu sejalan karena makalah kami ini didukung oleh satu jurnal yang dimana satu jurnal atau satu kutipan dalam jurnal tersebut kami kembangkan sehingga kami bisa mendapatkan judul jurnal tersebut. Jurnal ini pun kami menjelaskan bagaimana pemanfaatan solar cell itu dalam kebutuhan rumahnya atau listriknya. Jadi menurut kami